Puji Tuhan. Kita telah lanjutkan pembacaan kita dengan 1 Korintus pasal yang kelima. Sayangkan sebab di tengah-tengah kemajuan pekerjaan Tuhan yang ada di Korintus, maka hal-hal yang terjadi adalah perkara-perkara daging. Kita telah baca beberapa hari yang lalu tentang perselisihan, perpecahan, kelompok-kelompok yang mencerai-beraikan dan sama-sama dikatakan saling menggigit, saling mencelakai, saling fitnah satu dengan yang lain. Dan itu merupakan hal pertama yang terjadi di tengah-tengah jemaat Korintus. Dan kita melihat bukan membuat hal yang menjadi lebih baik, tapi semakin membuat tidak baik. Hal kedua yang kita lihat pada pagi ini di pasal yang kelima adalah dosa di antara kamu, yang disebut dengan dosa jemaat, dosa percabulan, karena tidak ada yang lebih buruk daripada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Berarti ada status anak yang hidup dengan istri ayahnya. Kalau mau dikelompokkan, maka ini adalah kelompok dosa Ruben. Dosa yang dilakukan oleh Ruben, anak sulung dari Israel. Dia mengambil istri ayahnya dan sangat mendukakan hati ayahnya. Hal yang terjadi di tengah jemaat Korintus pun adalah hal yang sama. Tetapi yang lebih parah lagi ada dua. Sekalipun demikian, kamu sombong. Udah bersalah, masih ngotot. Udah bersalah, tidakkah lebih patut kamu berduka cita? Tidakkah lebih patut kamu menyadari dan berduka cita untuk hal yang terjadi demikian? Rupanya di tengah-tengah jemaat Korintus ada perkara-perkara tersembunyi yang merusak jemaat Tuhan, yang merusak adanya kekudusan di antara jemaat, dan merasa tidak bersalah. Itu sebabnya mereka bisa sombong. Sangat disayangkan karena perkara-perkara demikian telah meredakan harga diri jemaat Tuhan. Iblis selalu mau ambil bagian di tengah-tengah pekerjaan Tuhan. Tetapi yang celaka adalah ketika kita beri kesempatan, perkara-perkara ini menjadi ragi. Tadi kita baca itu ayat yang ke-6, ayat yang ke-7, yang telah menghamiri seluruh adonan. Hal demikian telah mempengaruhi. Ragi adalah sesuatu yang mempengaruhi sekelilingnya, di mana dia diletakkan, di sekelilingnya menjadi hamir.
tetapi gede bohong. Kelihatannya adonan itu akan begitu bagus, begitu besar, tetapi kosong. Kelihatannya begitu baik, semuanya tidak. Ya, kalau kita mau perhatikan, saudara pergi ke bakery dan cari bermacam-macam roti apa yang gak ada sekarang, dan begitu menarik, mendatangkan selera. Tapi kalau saudara makan, dalamnya kosong. Yang membuat bagus itu karena roti itu diadoni dengan ragi, dibuat hamir, dibuat memuai, kelihatan bagus, kelihatan sangat menarik. Tapi orang tidak pernah sadar di dalamnya kosong. Kondisi seperti ini dikatakan tidak dapat beribadah dengan berkat Tuhan, karena hanya kelihatannya saja yang baik. Ada ragi yang bisa membuat tampak luar indah. Firman Allah berkata, marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan dengan ragi keburukan atau kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Jemaat harus kembali dibersihkan dari segala macam ragi. Jemaat harus benar-benar dibersihkan. Tidak ada lagi hal-hal demikian yang merusak, yang kelihatan baik. Allah hanya menghendaki kemurnian. Dan sebuah kemurnian pasti ada kebenaran. Yang Allah ingin tahu. Itu sebabnya dengan tidak segan-segan Allah membersihkan, memurnikan jemaat Tuhan dengan cara yang berbagai-bagai. Allah sedang membersihkan supaya di tengah jemaat Tuhan tidak ada kepalsuan. Amin. Dan hati-hati berlaku untuk semua orang. Tidak hanya bagi segolongan orang, bukan hanya bagi segolongan suku, tapi bagi seluruh jemaat. Allah menghendaki sebuah jemaat yang murni, yang benar-benar di dalamnya Allah temukan kemurnian, bukan tampak baik. Itu sebabnya dalam kitab Keluaran pasal 30, seluruh perkakas yang ada di dalam rumah Tuhan harus diurapi. Tidak boleh ada satu perkakas yang terkecuali. Keluaran pasal 30 kita lihat. Dari ayat yang ke-26, Keluaran 30 ayat 26, haruslah engkau mengurapi dengan itu, kata itu dengan minyak urapan itu, kemah pertemuan dan tabut hukum, meja dengan segala perkakas, kandil dengan segala perkakas, meja pembakaran hukum, mezbah pembakaran hukuman, mezbah korban takaran dengan segala perkakas, bejana pembasuhan dengan alasnya,
Harus kau kuduskan semua sehingga menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena kepadanya pun akan menjadi kudus. Engkau harus mengurapi juga dan mengkuduskan Harun dan anak-anaknya, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Tidak ada yang terlewatkan. Seluruh perkakas bait Allah, kemah pertemuan, apapun namanya, seluruh perkakas harus kau urapi hingga semuanya, ayat 29, menjadi maha kudus. Hingga semuanya menjadi maha kudus. Dan yang membuat Allah tidak ada, tidak bertahta, tidak menyertai ibadah-ibadah, karena ada bagian-bagian yang belum dikuduskan. Karena Allah tidak bisa kompromi. Allah tidak bisa kompromi. Ada satu jemaat atau ada satu gereja dengan sulitnya melihat keluarga hamba Tuhan yang tidak membersihkan kondisi bait Allah. Anaknya lah, ada yang menikah dengan di luar iman, ada anaknya lain menikah dengan suami orang, ada anaknya lain ya kacau rumah tangganya. Berbagai-bagai macam kondisi keadaan yang terjadi. Dan orang-orang yang seperti ini gak mungkin dapat berdiri untuk melayani. Ribut mereka. Siapa yang bilang, siapa yang ceritakan tentang keluarga kami? Siapa yang ceritakan tentang rumah tangga kami? Saya tahu diri. Sekarang begini aja, jangan Pak saling salah menjelaskan. Dari siapa kayak cerita itu, bagaimanakah ceritanya, kapan diceritakan, itu gak perlu. Sekarang tenang dulu, masing-masing koreksi diri, periksa diri, apakah aku berlayak untuk ambil bagian dalam pelayanan. Karena ketika hal-hal ini dijelaskan, ketika hal-hal ini dituliskan, ketika hal-hal ini ditaruh, disebutkan, maka akan semakin kelihatan pertemuan dengan Allah itu berdasarkan kekudusan. Bila tidak kudus, bila ada ragi di dalam adonan, jangan harap kalau ada ragi di dalam adonan itu dapat kesempatan menghadirkan Allah. Kita nggak bisa habis sungkan, nggak ada kata sungkan. Yang ada kebenaran. Di hadapan Allah nggak usah pakai kata sungkan. Tapi di hadapan Allah hanya ada kemurnian dan kebenaran. Tadi kita baca ya. Buang ragi supaya kita dapat berpesta di dalam kemurnian dan kebenaran. Allah tidak bisa tinggal
sifat Allah terang yang tidak bisa bergabung dengan gelap. Dan jemaat Korintus adalah jemaat yang campur-campur, menghalalkan semua cara. Oke saja terhadap kejahatan, tegas. 1 Korintus tadi kita baca pasal yang ke-6, dengan tegas usirlah kejahatan. Nggak kompromi, usir. Kalau keluarga kita masih menyimpan ada ragi-ragi yang di dalamnya Allah lihat, itu adalah sebuah kejahatan. Kita boleh pilih kata firman, pertahankan ragi itu atau kita pertahankan Tuhan. Kalau kita pertahankan ragi, Allah tak akan pernah datang. Atau kita pertahankan Tuhan dan kita usir ragi-ragi. Pada waktu Yosua menemui ada dosa di antara orang Israel, pasal yang ke-7 kitab Yosua berkata, selama engkau tidak membersihkan tentaramu, aku tidak akan pernah menyertai kamu. Yosua bingung, bagaimana caranya Tuhan? Temukan di antara orang Israel yang bukan 10-20 tetapi 3 juta orang. Yosua harus ketemu dengan apa yang terjadi di antara tentaranya. Pasal yang ke-7 ayat yang ke-12, Yosua 7 ayat 12, sebab orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya, mereka membelakangi musuhnya, sebab mereka itu dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan tidak kau punahkan dari tengah-tengahmu. Tidak akan menyertai kamu selama barang-barang yang dikhususkan, barang-barang dosa itu tidak ditumpas dari kamu. Baru ayat yang ke-13, kuduskan bangsa itu, kuduskan dirimu untuk hari esok, sebab demikian firman Tuhan Allah Israel, hai orang Israel, ada barang-barang yang dikhususkan di tengah-tengahmu. Kamu tidak akan dapat bertahan menghadapi musuhmu sebelum barang-barang yang dikhususkan itu kamu jauhkan dari tengah-tengah. Kita harus tegas terhadap yang disebut khamir, terhadap ragi, terhadap kepalsuan, terhadap kemunafikan. Kamu harus tegas. Jemaat Korintus harus tegas, berani berkata itu merah, itu hijau, itu biru dengan tegas. Gak ada biru muda, abu-abu, tapi harus tegas dengan warna yang benar, dengan warna yang murni. Kita minta kepada Tuhan untuk belajar tegas tentang kemurnian, tentang kebenaran. Kita gak dapat berdiri dengan langkah yang tidak mantap ketika kita jalan dan jalan kita gak mantap karena ada perkara-perkara yang
mengganjal di kaki kita, saudara tidak akan bisa berjalan dengan tapakan yang tetap, yang mantap, yang enak. Tapi kita akan berjalan dengan seloyongan. Kenapa sih jalannya kok begitu? Ada yang gak enak, ada bisu di kaki. Bagaimana orang bisa jalan dengan bisu di telapak kaki? Gak bisa. Kita gak bisa berjalan dengan tetap, dengan tepat pada tapakan kaki iman kita yang benar, selama ada hal-hal yang masih menjadi ganjalan-ganjalan. Jemaat Korintus membiarkan hal ini. Bahkan mereka tadi dikatakan mereka dengan sombong. Luar biasa ini jemaat Korintus. Sudah tahu salah, tapi dengan sombong masih tetap aja. Dengan ngotot, dengan merasa benar, dengan tidak merasa salah. Tapi satu hal yang harus kita sadari, kita boleh bertahan dengan argumen kita, tetapi Allah tidak akan hadir di tengah-tengah kita. Kita boleh pilih. Kita bertahan dengan ngototnya kita untuk kebenaran diri sendiri. Oh, kita dengan baik, kita dengan ngotot. Tapi Allah tidak bisa diajak kompromi. Yosua, selama kamu tidak menumpas perkara-perkara itu, maka aku tidak akan menyampaikan. Silakan aja. Mau tidak mau, Yosua harus belajar untuk membuat segalanya bukan pada kehendaknya, tapi pada kehendak Tuhan. Ketika keluarga kita sangat butuh akan Tuhan, maka tidak ada kompromi apapun di dalam keluarga kita, kecuali apa yang berkenan kepada Tuhan. Selama itu berkenan kepada Tuhan, gak perlu kita ragukan, Allah pasti menyertai kita. Amin. Dan saya rasa lebih bijak ketika kita kompromi dengan Tuhan, ketika kita setuju dengan hati Allah, karena kita butuh Tuhan. Apapun alasannya, yang penting aku dengan Tuhan. Tidak ada urusan dengan yang lain. Yang penting benar di hadapan Tuhan. Maka Allah akan menyertai kita. Butuh ketegasan, butuh keberanian, butuh kalimat tegas dari mulut kepala-kepala keluarga yang tegas. Tidak berimbang, tidak berpihak, tidak hanya melihat, ya gak enak nanti kalau ngomong begitu, nanti menyinggung perasaannya. Kalau itu kebenaran, tidak perlu kita ragukan. Sebab kebenaran menghadiahkan Allah. Kita harus tahu, kita harus mengerti, kita harus persis meletakkan diri pada kebenaran Allah, bukan pada kebenaran diri kita. Contoh di tengah jemaat,